Bosan nonton film ge. Wanita ini bernama Jise. Ia adalah seorang perampok wanita yang sangat ahli. Dan wanita ini bernama Juyang. Ia adalah anak dari Jise. Pada malam ini mereka akan merampok berlian yang ada di rumah orang terkaya di Korea. Jise sudah menyusun rencana sebelumnya sehingga ia kenal dengan pemilik rumah. Dan itu dimanfaatkan Jise untuk menyelinap ke rumahnya. Jise yang berada di rumahnya berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada sebuah berangkas yang berisi berlian mahal. Jise dibantu Juyang membuka berangkas itu dan tak lama Jise berhasil membukanya. 이 소리 듣고 잘 기억하고. 소리 났어. 네가 드디어 나한테 오는구나. Tetapi saat berlian sudah di tangan Jise, tiba-tiba pemilik rumah melihat Jise ada di ruangan itu. Lalu Jise buru-buru kabur dan meninggalkan ruangan itu. Keesokannya, setelah Jise dan Juyang berhasil merampok berlian itu, mereka langsung berbelanja di mall dan membeli tas branded. Tak lama kemudian, Jise ditelepon seseorang bernama George. George mengabarkan kalau berlian yang Jise curi semalam adalah palsu. George ini bisa dibilang bos dari Jise karena Jise mendapatkan job merampok dari George. Mendengar berlian itu palsu, Jise langsung menemui George di toko pakaian. Kebetulan juga George adalah seorang desainer baju. George memberitahu pada Jise bahwa orang kaya yang Jise rampok berliannya tidak melaporkan Jise ke polisi karena berlian yang Jise curi adalah palsu. Karena pekerjaan merampok berlian gagal, Jise meminta pekerjaan merampok lain kepada George. 나 뭐 확실한 그림 있으면 하나 줘. 저는 그렇게 일처리가 깔끔하지가 못하니 너는? 아이 뭘 그렇게 또 승질을 내냐. George kemudian ragu ingin memberikan pekerjaan ini pada Jise karena pekerjaan ini resikonya cukup tinggi dan sangat berbahaya. Namun Jise tetap memaksa untuk mengambil pekerjaan itu. Dengan terpaksa, George pun setuju dan mengajak Jise ke ruangan bawah tanah. Dan di sana Jise diberitahu kalau yang Jise rampok adalah seseorang yang bernama Wang Qiu. Sebenarnya pekerjaan ini sudah George berikan pada temannya Jise yang bernama Soyul. Tetapi sayangnya ia gagal. Wang Qiu ini memiliki kekayaan dengan total harta 720 miliar. Mendengar itu, Jise kaget dan sangat antusias untuk segera melakukan perampokan. 600억. 아무튼 내가 아는 건 여기까지. 이걸로 간다. Di tempat lain, ada seorang polisi yang viral karena berhasil menangkap penjahat. Polisi ini dibicarakan oleh semua orang di kantornya. Tetapi polisi yang bernama Hyunwoo ini berniat mengundurkan diri karena dirinya tidak mau terkenal. Lalu atasannya meminta Hyunwoo untuk tidak keluar dari pekerjaannya. Dan atasannya juga berjanji untuk tidak merekam Hyunwoo saat ia sedang bekerja. Lalu Jise menemui Soyul di sebuah acara. Soyul ini adalah seorang penipu kelas kakap. Dan korbannya biasanya adalah orang kaya yang memiliki banyak uang. Dan saat ini Soyul kesal karena kedatangan Jise menemuinya karena Soyul sedang bersama orang yang akan dia tipu. Karena takut ketahuan, Soyul mengajak Jise ke toilet. Di toilet, Jise memberitahu foto Wang Qiu dan mengatakan kalau Jise akan merampok rumahnya. Soyul yang mendengar itu, ia tertawa dan meremehkan kemampuan Jise. 너도 알지? 이 지구상을 털겠다고? 전쟁터로 직접 죽으러 가신다는데. Jise meminta penjelasan tentang Soyul yang gagal dalam merampok rumah Wang Qiu. Soyul kemudian menjelaskan siapa sebenarnya Wang Qiu. Wang Qiu adalah anak orang kaya yang suka pamer barang mewah di media sosial. Wang Qiu juga mempunyai kucing yang mahal bernama Pepe. Selain itu, ayah Wang Qiu yang bernama Qiyung adalah seorang broker barang antik. Namun, ayahnya mengidap penyakit bernama Alzheimer atau gangguan jiwa. Saat itu, Soyul menyamar jadi pelayan di rumah Qiyung. Dan malam harinya, Soyul mencoba membobol ruangan yang di dalamnya ada barang antik milik Qiyung. Tetapi aksinya diketahui oleh kepala pelayan di rumah Qiyung yang bernama Kumiko. Kumiko adalah kepala pelayan sekaligus pengawas di rumah Qiyung. Dan karena Soyul ketahuan ingin mencuri, Soyul dikubur sampai leher oleh Kumiko. Somebody, anybody.
Setelah mendengar itu, Jise berpikir kalau ia akan sulit menjualnya kalau ia mencuri barang antik. Jadi, Jise menanyakan Soyul tentang kekayaan lain yang dimiliki oleh Weng Kyu. Soyul lalu memberitahu bahwa Kyung memiliki lukisan pohon pinus yang mahal dan juga emas batangan yang disembunyikan di rubana. Mendengar itu, Jise semakin tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh Weng Kyu. Lalu, Juyang mengikuti jejak ibunya yang ingin menipu seorang pria kaya bernama Taiwan. Mereka baru saja berkenalan dan kini Juyang berhasil diantarkan pulang oleh Taiwan. Karena tak ingin melewatkan kesempatan untuk mendekati Taiwan, Juyang sengaja meninggalkan dompetnya di dalam mobilnya Taiwan. 감사합니다. 1단계 성공. 주영 씨, 여기 지갑. Saat menuju rumah, Juyang bertemu dengan 3 temannya dan mereka meminta traktir makan daging pada Juyang. Namun Juyang mengatakan kalau dompetnya baru saja ketinggalan. Teman-temannya yang tidak percaya langsung memeriksa Juyang. Lalu Hyunwoo yang sedang berada di daerah itu, ia curiga pada Juyang yang sedang dikerumuni para lelaki. Hyunwoo kemudian mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu 3 temannya Juyang malah memaki-maki Hyunwoo. Dan saat Hyunwoo menunjukkan identitasnya sebagai polisi, mereka bertiga langsung meminta maaf. Ditambah lagi Juyang acting untuk mendekati Hyunwoo dengan berpura-pura kalau ia sedang ingin dirampok. Dan karena actingnya itu, Juyang pun diantarkan pulang oleh Hyunwoo. Sesampainya di rumah, Juyang langsung diajak oleh Jise untuk mencuri kucing kesayangannya Weng Kyu. Singkat cerita, mereka berdua sampai di depan rumah Weng Kyu. Juyang langsung masuk dengan memanjat pagar. Setelah berhasil masuk, Juyang langsung membuka pintu belakang supaya ibunya juga bisa masuk. Tak lama dari itu, mereka bertiga melihat kucing berwarna putih. Juyang kemudian memancing kucing itu keluar dengan menggunakan lampu laser. Dan tak lama, kucing itu keluar dan mereka berhasil mencurinya. Keesokannya, Juyang melihat brosur tentang hilangnya kucing Weng Kyu. Di tempat lain, Weng Kyu marah pada ayahnya, yaitu Kyung, karena kucing kesayangannya telah hilang. Weng Kyu ini orangnya agak kurang, sehingga ayahnya harus memahami sifat dari Weng Kyu. Tak lama, Weng Kyu mendapatkan telepon kalau kucing miliknya telah ditemukan seseorang. Dan orang itu meminta Weng Kyu untuk bertemu di sebuah rumah makan untuk mengambil kucingnya. Ternyata yang menelpon Weng Kyu adalah Jise. Jise sengaja mencuri kucingnya Weng Kyu untuk memikat Weng Kyu supaya mau dekat dengan Jise. Lalu Jise yang ingin mengembalikan kucing Weng Kyu, ia pun sampai berdandan yang cantik supaya Weng Kyu terkesima dengan Jise. 별빛이 내린 한 내 모습이 멀어져 참 많아서. Lalu Juyang yang sedang bertemu dengan Taiwan mengembalikan dompet Juyang yang ketinggalan. Mereka juga berencana ingin karaoke di sebuah tempat. Namun saat mereka sedang berduaan di tempat karaoke, tiba-tiba Taiwan ingin melecehkan Juyang. Untungnya ada Hyunwoo datang menyelamatkan Juyang. Di tempat lain, Jise sedang makan dengan Weng Kyu. Weng Kyu traktir makan Jise sebagai ucapan terima kasih karena telah mengembalikan kucingnya. Jise yang tidak mau kelewatan kesempatan, ia mengatakan kalau dirinya ada lulusan dari Universitas Seni dan ia juga sangat menyukai lukisan pohon pinus. Mendengar itu, Weng Kyu pun mengajak Jise untuk datang ke rumahnya besok untuk melihat-lihat koleksi seni milik ayahnya. Keesokannya, Jise datang ke rumah Weng Kyu dan ia disambut oleh ayahnya Kyung dan juga kepala pelayan yaitu Kumiko. 아빠 나 친구 왔어. 인사해요 우리 아빠 그 집사님. Setelah itu, Weng Kyu mengajak Jise masuk ke dalam rubana tempat koleksi seni ayahnya disimpan. Sesampainya di rubana, Jise terkejut melihat koleksi seni milik Kyung. Jise juga melihat lukisan yang dia incar selama ini, yaitu lukisan pohon pinus. Tak lama dari itu, Jise meminum teh bersama Weng Kyu dan juga Kyung. Karena Jise berkata kalau ia lulusan dari Universitas Seni, Jise dites oleh Kyung tentang keaslian dari lukisan pohon pinus miliknya. Jise pun sedikit bingung dengan jawaban dari pertanyaan Kyung. Tetapi dengan nekatnya, Jise mengatakan kalau lukisan pohon pinus milik Kyung adalah palsu. 품인지 진품인지
가품이죠. Singkat cerita, Jise bertemu dengan George. Jise memberitahu rekaman saat Jise masuk ke dalam rubana Kyung. Lalu George berencana untuk mencuri semua barang berharga, termasuk emas yang ada di dalam rubana itu. Tetapi mereka harus mencari keberadaan emas batangan itu terlebih dahulu. Untuk meyakinkan keluarga Wengkyu kalau Jise dari Universitas Seni, George memberikan banyak buku seni kepada Jise untuk Jise pelajari. Di dalam rubana Kyung, Kyung sedang ingin mengeksekusi seseorang yang menjual lukisan pohon pinus kepada dirinya. Ternyata jawaban Jise bahwa lukisan pohon pinus itu palsu adalah benar. Jadi saat ini penjual lukisan ini harus menerima konsekuensi kekejaman dari Kyung. Di kantor polisi, Hyunwoo menangkap Soyul karena ia ingin menipu seseorang. Lalu Hyunwoo menanyakan tentang foto seseorang yang sedang ia cari juga. Dan ternyata foto itu adalah Jise, temannya sendiri. Lalu Soyul memberitahu sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan wajah Jise yang sekarang. Namun polisi harus meningkatkan kualitas gambar supaya wajah Jise terlihat jelas. Soyul tega karena mencoba membebaskan diri dari polisi dengan mengorbankan Jise. Tak lama dari itu, Hyunwoo bertemu dengan Jise dan Juyang. Tetapi Hyunwoo belum sadar bahwa Jise adalah orang yang saat ini dia cari. Lucunya, Hyunwoo malah memberitahu foto Jise pada mereka berdua. Melihat itu, Jise dan Juyang kaget dan langsung pergi meninggalkan Hyunwoo. 못 봤는데. 가스불 켜놨다. Karena itu, Jise mengajak Juyang untuk pindah rumah. Tetapi Juyang tidak mau karena ia sudah sering berpindah-pindah. Lalu Juyang mempunyai rencana untuk mendekati Hyunwoo supaya Hyunwoo tidak curiga. Dan nantinya Jise bisa menjalani misi pencurian di rumah Wengkyu dengan tenang. Jise juga mengatakan kalau ia akan pensiun setelah melakukan pekerjaan terakhir ini. Keesokannya, Jise yang berada di meja makan bersama keluarga Wengkyu, datanglah Kumiko mendatangi Kyung. Kumiko berkata kalau Kyung ada jadwal pergi ke dokter untuk pengobatan penyakit gangguan jiwanya. Mendengar itu, Jise mendapatkan kesempatan yang dimana Jise memberikan minuman yang dicampuri obat tidur pada Wengkyu. 지혜 씨가 또 뭐 이런 걸. 어이구 잘 드시네. Jise kemudian bertanya tentang penyakit dari Kyung. Wengkyu lalu berkata kalau ayahnya tidak mengalami gangguan jiwa. Ayahnya membohongi polisi supaya dirinya bisa bebas dari penjara. Tak lama dari itu, Wengkyu pun pingsan. Lalu Jise yang sendirian, ia pun nekat masuk ke dalam rubana Kyung untuk mencari keberadaan emas milik Kyung. Jise dibantu Juyang dengan telekomunikasi untuk mencari keberadaan emas itu. Di tempat lain, Kyung mendapat kabar dari dokter kalau dirinya benar-benar mengidap penyakit gangguan jiwa. Lalu Kyung yang kaget, ia pun segera pulang ke rumahnya. Dan saat Jise sedang mencari keberadaan emas itu, tiba-tiba Juyang mengabarkan Jise kalau Kyung telah sampai di rumahnya. Juyang juga langsung meminta ibunya untuk segera keluar dari rubana. 엄마, 다 도착했어. 빨리 올라가. Wengkyu kemudian telah sadar dari pingsannya dan menanyakan keberadaan Jise pada Kyung. Dan untungnya Jise datang tepat waktu sehingga mereka tidak curiga. Lalu Wengkyu mengajak Jise pergi untuk jalan-jalan. Dan sesampainya mereka di sebuah kafe, Jise dibuat kaget karena Wengkyu melamar Jise dengan cara yang tidak biasa. Malam harinya, Juyang mencari tahu tentang informasi ibunya pada Hyunwoo. Hyunwoo yang tidak tahu kalau Juyang adalah anaknya, ia pun mengatakan kalau dirinya mendapatkan informasi tentang ibunya dari seorang wanita yang bernama Soyul. Polisi berjanji kalau Soyul membantu polisi menangkap Jise, maka hukuman Soyul akan diringankan. Karena informasi itu, Jise langsung menyamar sebagai kurir makanan dan datang ke kantor polisi. Di sana, Jise bertemu dengan Soyul di ruang interogasi. Lalu Jise mengatakan
mengatakan pada Soyul kalau dirinya akan membagi hasil curian rumah Wengkyu apabila Soyul mau menutup mulutnya dari polisi. Mendengar itu, Soyul tergiur akan harta emas itu dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Jise. Di tempat lain, Kumiko yang sedang bersama seseorang di mobil, ternyata ia adalah komplotan yang akan mencuri emas milik Kyung juga. 그 집에서 나오시게? 이제 그 영감탱이 하는 수가 내 눈에 환히 보여. 나도 단물 더 빠지기 전에 내 목 챙기고. Keesokan harinya, Jise tertangkap basah oleh Kyung karena berada di rubana miliknya. Tak hanya itu, ternyata Kyung mengetahui semuanya, yang dimana Jise sedang menyamar untuk mencuri emas dan barang berharga di rubana miliknya. Dan kini, Kyung yang kesal mengambil sebuah pedang dan bersiap-siap untuk menghukum Jise. Jise yang takut, ia pun tak sengaja sampai menjatuhkan kacamata miliknya. Lalu tiba-tiba saja penyakit gangguan jiwa Kyung kumat begitu saja. 오, 야 근데 되게 이쁘게 생겼다. 보물? 입으면 혼날 생겼냐? 보물이 어디 있는데? 내가 찾았어, 내 거야. Singkat cerita, Ju yang mengajak 3 temannya untuk membantu merampok rumah incaran ibunya. Lalu mereka semua menyusun rencana di toko George untuk melakukan perampokan di rumah Wengkyu. Setelah semua tersusun rapi, keesokannya mereka melakukan rencana mereka, yang dimana Jise dan Wengkyu akan segera menikah di sebuah gedung mewah. Lalu George, Ju Yang, dan salah satu temannya mendatangi rumah Wengkyu untuk mengambil semua barang di rubana. Saat acara pernikahan ingin dimulai, tiba-tiba Soyul datang menyamar sebagai pelayan. Melihat itu, Jise dan Soyul pergi ke kamar mandi. Dan saat itu juga, Kumiko melihat mereka berdua. Ternyata, Jise diam-diam melepaskan baju pengantinnya dan kabur meninggalkan pernikahannya dengan Wengkyu. Jise bersama Soyul pergi menggunakan mobil menuju rumah Wengkyu. Sesampainya di rumah Wengkyu, Jise langsung masuk ke rubana dan terlihat mereka semua sudah membungkus barang-barang berharga di sana. Lalu Jise yang sudah mengetahui emas milik Kyung berada, ia pun menunjukkannya kepada mereka semua, yang dimana Jise bisa mengetahui emas itu berada karena kacamata miliknya tertukar dengan kacamata milik Kyung. Di acara pernikahan, semuanya menunggu kehadiran dari mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Lalu Kumiko yang curiga, ia pun mencari keberadaan Jise di kamar mandi. Kumiko kemudian hanya menemukan baju pengantin milik Jise. Melihat itu, Kumiko tersadar bahwa Jise sedang merampok rumah Kyung. Lalu ia pun langsung menuju rumah bersama Kyung. Dan untungnya ini semua sudah sesuai rencana, yang dimana 2 temannya Ju Yang menghalangi mobil Kyung saat Kyung ingin pergi ke rumahnya. Lalu Jise dan lainnya yang berhasil membongkar keberadaan emasnya. Mereka semua langsung membawa emas-emas itu. Tak lama kemudian, Kumiko dan Kyung sampai di rumah. Mereka pun kaget karena semua barang berharga di rubana milik Kyung telah hilang. Lalu anak buah Kumiko ternyata berhasil mendapatkan CCTV, yang dimana CCTV itu menangkap kejadian Jise dan lainnya sedang mencuri di rubana. Dan saat Kumiko melihatnya, ia pun mengenali George. Keesokannya, George, Jise, dan Ju Yang berhasil menyimpan emas hasil curian mereka. George berencana menjualnya, dan setelah terjual nantinya George akan membagi rata. Lalu Jise dan Ju Yang juga berencana untuk kabur dari Korea. Tetapi saat mereka ingin pergi, Jise mendapat pesan dari Kumiko kalau George telah ditangkap oleh Kumiko. 단둘이 만나서 얘기 좀 할까? Karena itu, Jise meminta Ju Yang untuk pergi meninggalkan Korea terlebih dahulu. Sementara itu, Jise akan menyusul setelah urusannya dengan Kumiko selesai. Mereka berdua pun berpisah di bandara dengan perasaan yang berat hati. Tak lama dari itu, Jise datang menemui Kumiko. Kumiko juga menanyakan emas-emas milik Kyung disimpan di mana. Karena tidak mau memberitahu, mereka berdua pun sampai berkelahi. 금덩어리는 어디다 숨겨놨어?
Setelah Komiko pingsan, Jise mendengar ada suara George di dalam kotak peti kemas. Jise pun langsung berusaha membuka peti kemas itu. Di tempat lain, Hyunwoo tiba-tiba datang dan menemukan anak buah Komiko yang sedang memindahkan barang curian. Hyunwoo bisa tahu keberadaan anak buah Komiko karena Hyunwoo mendapatkan info dari Juyang. Hyunwoo juga sampai berkelahi dengan anak buah Komiko. Jise yang berhasil membuka peti kemas itu, ia pun langsung membuka ikatan tali di tubuhnya George. Lalu Jise dan Komiko berkelahi lagi saat Jise ingin menyelamatkan George. Tak lama kemudian datanglah Juyang dan membantu menyerang Komiko. Ternyata Juyang tidak meninggalkan ibunya dan lebih memilih membantu ibunya untuk menyelamatkan George. Setelah berhasil mengalahkan Komiko, mereka berdua menyelamatkan George. Mereka bertiga keluar dari peti kemas untuk segera pulang. Tetapi Juyang teringat pada Hyunwoo yang sedang menangkap anak buah Komiko. Dan tak lama, Juyang melihat Hyunwoo dan anak buah Komiko telah pingsan. Mereka berdua pingsan karena kelelahan berkelahi. Di tempat lain, ketiga teman Juyang membawa Wengkyu ke para wartawan untuk klarifikasi tentang barang antik milik ayahnya. Yang dimana barang antik milik ayahnya adalah hasil curian milik negara. Ketiga temannya Juyang bisa membawa Wengkyu ke wartawan karena itu suruhan dari Juyang juga. 책 모아놓은 유물을 나라에 반환하신 이유가 뭡니까? Kembali pada Hyunwoo, Juyang dan Jise langsung mengikat Komiko dan anak buahnya. Mereka juga meninggalkan Hyunwoo yang pingsan di sebelahnya. Dan kini mereka berhasil selamat dari teror Komiko yang ingin mengambil harta Kyung juga. Beberapa bulan berlalu, Jise mengantarkan Juyang ke bandara. Juyang akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Sementara itu, ibunya telah menjadi wanita sukses yang bergelimang harta. Dan kisah ini berakhir dengan George yang semakin sukses sebagai desainer baju. Dan kabarnya Kyung menjadi gila karena penyakit Alzheimer-nya semakin parah. 물건 들어가지고 이거 물건 하나 건졌어. 그러니까 오늘은